Oke, di sini kita akan coba membuat sebuah database dengan judul mengolah database pelanggan ya, atau yang biasa disebut dengan membangun list building. Nah, biasanya kan untuk membangun database berjalan itu kan biasanya menggunakan yang namanya aplikasi Excel, ya kan? Akan tetapi seperti kalian ketahui, namanya aplikasi Excel kan terbatas ya, fiturnya terbatas. Misalkan di sini ada beberapa file yang bisa kita pakai, nomor, nama, kemudian kontak, email, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya ya. Nah, dan seperti yang kalian ketahui, yang namanya data yang ditaruh di Excel itu kan memiliki keterbatasan yang namanya menyimpan jumlah data dalam sekian ribu atau sekian ratus data. Kalau Excel itu menyimpan terlalu banyak, biasanya masalahnya ada Excelnya di loadingnya lama. Dan kalau database sudah terlalu banyak, maka memang disarankan untuk dialihkan ke yang namanya Microsoft Access, karena memang Microsoft Access itu memang diperuntukkan untuk mengolah database yang menengah ya, cukup besar.
Nah, di dalam akses itu sini sudah ada contoh database ya. Dan pastikan kalian terhubung dalam koneksi internet. Nah, misalkan kita menggunakan sampel database namanya contact ya. Nah, karena menggunakan proses download, jadi dipastikan online ya. Oke, kita pakai yang sampel database namanya contact. Kita klik 2 kali. Nah, di sini kita akan membuat coba alur flowchart usulan yang kita buat di dalam Microsoft Visio ya. Nah, misalkan kita tentukan dulu entitasnya apa dulu nih. Entitasnya kita ada admin. Kemudian computer operation ya. Sudah paham ya yang namanya entitas ya. Kemudian dokumen yang terlibat di dalam sistem ini apa? Yaitu biasanya kontak ya, kemudian ada foto, kemudian dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini bisa bersifat attachment dokumen CV dan sebagainya ya. Oke, baik, kita akan coba membuat alur flowchart usulan terkait dengan mengolah data pelanggan. Oke, kita aktifkan dulu basic flowchart shape-nya. Nah, kita membuat judul title entitasnya. Oke, kita akan membuat memulai ya, simbol mulai start. Kemudian kita menggunakan simbol custom 2 atau simbol proses manual ya. Oke, di sini kita melakukan proses manual merekap data pelanggan. Kemudian kita lanjutkan dengan dokumen ya. Dokumen di sini maksudnya dokumen data mentah ya. Bisa berupa SMS, sumber data WhatsApp ataupun sosial media, atau mungkin dari formulir atau dari kertas pendukung ya, yang kondisinya belum mungkin belum di input ke komputer lah ya, seperti itu. Kemudian dari dokumen pelanggan tersebut kita akan input ke dalam media komputer, ke studi kasusnya pakai akses ya. Kita menggunakan simbol namanya custom 1 ya.
Simbol custom 1 ini simbol yang memang digunakan untuk melakukan proses penginputan. Bisa bersifat input keyboard, touchscreen, atau sensor gerak ya, seperti di tempat-tempat parkir area gitu ya. Oke, kita kasih nama judulnya input data pelanggan. Oke, setelah data di input, kita buat simbol namanya proses komputerisasi. Jadi simbol persegi panjang ini adalah proses yang dilakukan oleh media komputer ya, berbeda dengan simbol proses yang custom 2 tadi ya. Oke, kita buat namanya misalkan update data pelanggan. Kita kasih line garisnya. Oke, pada saat proses penginputan dilakukan di komputer, selanjutnya kita membuat simbol database ya. Nah, oke, kita kasih nama pelanggan master. Kenapa saya beri nama pelanggan master? Karena mencakup semua data pelanggan ya, bisa berupa data, saya bilang foto, kontak, berkas-berkas pendukung dan sebagainya. Oke, kita berikan alur line. Tanda panah menunjukkan mengarah ke database ya, karena sifatnya data itu disimpan ya. Oke, kemudian kita coba membuat proses yang dilakukan oleh komputer lagi. Misalkan kita membuat proses cetak ya, jadi dokumennya dicetak. Nah, karena mengambil data dari database pelanggan master, kita gunakan tanda panah yang bersifat tanda panahnya mengarah ke cetak ya. Oke, selanjutnya dokumen cetak ya, berupa data pelanggan. Oke, kemudian kita gunakan data pelanggan ini nanti kita arahkan ke atau diterima oleh admin. Kita menggunakan simbol yang namanya on page. Nah, simbol on page ini simbol lingkaran kecil ya, yang ada di sebelah kiri. Kita gunakan
abjad A ya, kemudian oke diserahkan kepada admin, ngelink lagi ke on page. Oke. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan simbol diarsip ya. Jadi si dokumennya diarsip oleh admin menggunakan simbol yang namanya triangles atau segitiga ya. Nah, simbol trianglesnya atau arsip ada dua model. Kalau yang lancipnya di atas, ini namanya data disimpan secara permanen. Kalau yang lancipnya di bawah, maka data disimpan secara sementara, gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba melakukan implementasi ke dalam akses ya. Di sini saya menggunakan akses 2013. Nah, sebagai contoh, misalkan ini ada form contact list ya. Kita coba isi.
Untuk melihat lebih detail bisa diklik 2 kali nama kontaknya ya, dan kalian bisa menambahkan foto ya, foto profil dari si data pelanggan tersebut. Misalkan coba tambahkan foto sebagai contoh ya.